yaksilu rijlaihi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafadhal. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabih thumma yaghsilu rijlaihi thalatha marrat ma'al ka'baini wal ka'bani huma adhamani annati'ani fi asfali saqi. Taib, thumma yaghsilu rijlaihi thalatha marrat min al-ka'bain. Kemudian mencuci kedua kaki sebanyak 3 kali bersama kedua mata kaki. Jadi mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Wal ka'ban, apa itu ka'ban? Huma al-adhaman annati'an fi asfali saq. Ya, jadi kedua mata kaki itu adalah 2 tulang yang muncul fi asfalisaq, di ujung betis. Jadi setelah betis turun ke bawah, itulah kedua mata kaki, benjolan, 2 benjolan setelah betis. Ya, 2 mata kaki, tulang yang menonjol di bagian bawah betis atau di ujung betis. Nah, Wa man kana maqtu'an yadi aw rijli fa innahu yaghsilu ma baqiya min ad-dira' aw rijli. Fa in quti'a min mirsalil mirfaqi ghusala ra'sul adud wa in quti'a min al-ka'bi ghusala tarafas saqi liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum fa idza ghasala baqiyatal mafruḍ faqad ata bima istata'a. nah, kemudian beliau mengatakan man kana maqtu'al yad aw rijl fa innahu yaghsilu ma baqiya min ad-dhira' aw rijli. Barang siapa yang kaki dan barang siapa yang tangan dan kakinya terpotong, buntung, fa innahu yaghsilu ma baqiya min ad-dhira', maka dia mencuci bagian yang tersisa dari lengannya. Itu yang tersisa dari sikunya, ya, dhira', lengan atau hastanya. Jika masih ada tersisa di sana, itu yang dicuci. Au rijl, atau kakinya. Fa in qata'a min mubsilil mirfaqi ghasala ra'sal adudi. Wa in qata'a min al-ka'bi ghasala tarfal saq. Ya, jadi kalau terpotong, ya, terpotong dari siku, potong dari siku, maka yang dibasuh adalah bagian bawah lengan. Ini kalau ini terpotong nggak ada, maka bawah lengan ini yang dicuci. Ya, terpotong sampai sini, yang di bawah lengan dicuci. Kemudian kalau yang terpotong itu
sebatas mata kaki, jadi kakinya hilang. Maka yang dibasuh adalah bagian betis bawah. Ya, sebelah kanan atau sebelah kiri hilang kakinya. Tinggal betis sampai mata kaki atau batasan mata kaki hilang. Biasa kalau dipotong itu, ya, biasanya kalau dipotong hilang mata kaki kan? Hilang mata kaki, atau ketika tangan dipotong itu hilang siku atau sini hilang. Itu kalau umroh di Jabal Arafah itu akan menyaksikan banyak tangan-tangan buntung. Apa yang mereka lakukan sana? Mengemis. Nggak tahu kenapa, apakah itu karena kena kisos, apa kena hukuman potong tangan atau bagaimana. Tapi kita lihat dua-duanya potong, dan itu bukan satu orang, banyak. Ya, apakah mereka memang sengaja untuk mencari kasih atau mencari perhatian dari orang agar diberi? Wallahu a'lam. Yang pastinya banyak. Jadi Jabal Arafah, iya. Itu turun dari bas, sudah dikejar itu sama mereka. Ya. Kita kira satu atau dua orang, ternyata banyak. Ya. Tangan itu menggantungkan kantong atau ember. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan real. Nah, kita lihat itu hilang apa namanya ini, pergelangan hilang. Juga kalau kaki yang putung biasanya mata kaki pun hilang, ataupun kalau mendekati lutut biasanya lutut pun hilang, tinggal di pahanya saja. Jadi kalau tangannya terpotong sampai ke siku, maka tetap dicuci bawah lengan. Begitu juga ketika kakinya hilang sampai batasan mata kaki, maka betisnya dicuci berdasarkan firman Allah, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Dan Nabi SAW bersabda, idza amartukum bi amrin, jika aku memerintahkan kalian satu perkara, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Jadi agama ini yusrun, mudah. Gak ada yang sulit dalam agama ini. Yang mempersulit itu kita aja. Ya, semua perkara itu mudah untuk dilakukan. Fa idza ghassala baqiyatal mafruḍ faqad ata bimastata'. Apabila dia mencuci bagian yang tersisa dari yang wajib dibasuh, maka berarti dia telah melakukan apa yang dia mampu. Ya. Apa yang dia mampu. Atau tangannya tidak bisa dibasuh sama sekali karena sakit, maka jangan dibasuh. Ya, diperban karena kecelakaan atau ya ada penyakit yang memang dilarang untuk menggunakan air, tubuhnya dilarang menggunakan air, maka gunakan ya debu untuk bertayamum. Atau sebagian tubuhnya bisa berwudu, maka sebagian wudu yang masih bisa dicuci dia cuci. Ya, fattaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian, bukan meninggalkan kewajiban. Terkadang ada orang beralasan bajunya kotor, beralasan belum mandi, beralasan badannya kotor, kemudian dia mencari keringanan agar tidak sholat. Itu banyak kita temui itu kalau kita ajak para tukang atau para pekerja atau orang yang lagi sibuk bekerja, ayo sholat. Sorry lah mas, baju saya kotor. Ya, baju saya bernajis. Kalau dia ada niat untuk sholat, dia sudah siapkan itu dari rumah. Ya, kotor itu bukan berarti najis. Ya, bukan berarti kita merekomendasikan tetap sholat walaupun pakaian kotor, tidak. Artinya, ya, kewajiban dia tetap ada. Ya, maksudnya adalah ya persiapkan diri untuk melaksanakan sholat. Nah, thumma ba'dal faragh min al-wudu'i ala sifatil lati dzakarna yarfa'u basarahu ila sama
ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في هذه الحال ومن ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وفي حديث آخر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب ثم بعد الفراغ من الوضوء على صفة التي ذكرناه, setelah selesai berwudu sebagaimana sifat wudu yang telah kita jelaskan, yarfa basarahu ila samai, hendaknya dia mengangkat pandangannya ke langit. Wa yaqulu ma warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ad'iyati fi hadzal hal. Ya, kemudian dia membaca apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa doa fi hadhil hal. Doa ketika dia selesai wudu dan mengangkat pandangannya ke langit. Wa min dzalik, di antara doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya Allah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Dan jadikanlah aku termasuk bagian dari orang-orang yang membersihkan. Membersihkan apa di sini? Dua perkara, membersihkan hati, jiwa, dan membersihkan badan, membersihkan anggota wudu. Ya, kita meminta kepada Allah agar Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mensucikan jiwa dan mensucikan badan. Wa fi hadis akhar, dan di dalam hadis yang lain, ya, apa yang diajarkan Nabi, doa subhanakallahumma wa bihamdika, segala puji bagimu ya Allah dan sanjungan untukmu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali engkau, astaghfiruka, aku meminta ampunan darimu, wa atubu ilaik, ya, astaghfiruka wa atubu ilaik, aku beristighfar dan aku mohon taubat. Nah, wal munasibatu fil ityani bihadza dzikri wa du'a'i ba'dal wudu annahu lima kana al wudu taharatan lidh-dhahir nasaba dzikru taharatin lil batin bitauhid wat taubah wa huma a'dhamu taharat fa idza ijtama'a lahu tahurud dhahir bil wudu wa tahurul batin bitauhid wat taubah salahul lidukhuli ala Allah wal wuqufi baina yati wa munajatihi. Nah, wal munasabatu fil ityani bihadza dzikri wad du'a'i ba'da al-wudu' annahu lamma kana al-wudu'u taharatan lidh-dhahir nasaba dzikru taharatil batini bitauhid wa taubah. Ada kaitan, ya, fil atyani bihadza dzikr, dengan mendatangkan zikir ini ada relevansi, hubungan, kaitan, ya, antara doa ini dengan wudu. Apa hubungannya? Apa ikatannya? Annahu lamma kana al-wudu taharatan lidh-dhahir, ya, wudu itu kita lakukan untuk membersihkan diri kita dari perkara yang zahir, ya, perkara yang zahir. Kita membersihkan najis yang zahir, yang tampak. Nasaba dzikru taharatul batin bitauhid wa taubah. Adapun membersihkan jiwa kita, ya, batin kita ini dengan tauhid dan taubat. Setelah wudu, ketika berwudu kita cuci anggota wudu kita yang tampak. Setelah itu kita berdoa membersihkan apa? Jiwa. Maka ada dua yang kita bersihkan ketika itu, ya, badan kita dan hati kita. Badan dengan berwudu, hati dengan berdoa dan bertobat.
wa huma a'dhamul mutahhirat. Beliau katakan kedua perkara ini adalah pembersih yang paling agung. Sekaligus dalam satu kegiatan kita membersihkan jiwa kita dan badan kita. Fa idza istama'a lahu tahuran, zuhurul zahir bil wudu wa zuhurul batin bit tauhid wat taubah, saluha lid-dukhuli 'ala Allah wal wuqufi baina yadayhi wa munajatihi. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya dua perkara ini pensuci yang paling agung, pensuci yang paling besar. Jika pada diri seseorang terkumpul dua jenis pensuci, yaitu pensuci lahir dan batin, pensuci lahir dengan wudu, kemudian pensuci batin dengan bertauhid, ya, maka dia layak untuk menghadap kepada Allah Ta'ala, berdiri dan bermunajat di hadapannya. Dia layak melaksanakan salat, menghadap Tuhannya, bermunajat kepada Tuhannya. Dia telah membersihkan badan dan jiwanya. Ya, dia meminta kepada Allah agar dia termasuk orang-orang yang menyerahkan diri dan menjadi orang yang suci. Ya, bertaubat ini mensucikan jiwa, berwudu ini mensucikan badannya. Ya, maka layak baginya untuk menghadap Tuhannya. Dia sudah diperkenankan untuk melaksanakan salat menghadap Tuhannya. Nah, wala basa an yunashifal mutawaddi'u a'dha'ahu min ma'il wudu' bimasfihi bihirqah wa nahwiha. Nah, wala ba'sa an yanashifa al-mutawaddi' a'dha'ahu min ma'il wudu'i bimas'ihi bi kharfatin wa nahwiha. Khirfatin wa nahwiha. Maka tidak mengapa yunashif artinya mengeringkan. Ya, tidak mengapa orang yang berwudu itu mengeringkan anggota wudunya, ya, dengan apa? Dengan handuk atau semisal dengannya. Dia keringkan. Habis berwudu mungkin ada tisu, dia lap, ya, tangannya, wajahnya, atau dengan handuk kecil dia lap. Ini tidak mengapa. Ya, nah. Thumma i'lam ayyuhal muslim annahu yajibu isbaghul wudu' wa huwa itmamuhu bistighnali a'dha' wa ta'mimi kulli udhubin bil ma' wa la yatsruk minhu syai'an lam yusibhul ma'. Nah. Kemudian beliau mengatakan, Tsumma i'lam ayyuhal muslim. Kemudian ketahuilah wahai seorang muslim, annahu yajibu isbaghul wudu. Wajib atas kalian menyempurnakan wudu. Wa huwa itmamuhu bistikmalil a'dha'i bita'mimi kulli adwin bil ma'. Dengan menyempurnakannya dengan cara apa? Menyiram seluruh anggota wudu dengan air. Wala yatruku minhu syai'an lam yusibhul alma. Jangan pernah meninggalkan sedikit bagian anggota wudu tanpa terkena air. Ya, harus kita perhatikan wudu kita itu benar-benar terkena. Begitu kita ajarkan ke anak-anak kita, ajarkan kepada istri-istri kita bagaimana cara wudu yang benar. Jangan sampai bagian anggota wudu tidak terkena air. Nah, wa qad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan taraka mawdi'a dhufrin ala qadamihi fa qala lahu irji fa asin wudu'aka. nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat qad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan. Siapa rajulan di sini? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak sebutkan namanya. Nabi pernah melihat orang ini yang meninggalkan sedikit anggota wudu yang tidak tersiram air di bagian kakinya. Disebutkan di sini taraka mawdi'a dhafrin ala qadamihi. Dia meninggalkan sedikit sebesar kuku. Ya, dhafrin itu artinya kuku. Dia meninggalkan sebesar kuku di bagian kakinya tidak tersiram air. Berarti sedikit saja. Sedikit saja. Mungkin sebesar uang
25 rupiah. 25 perak, 25 rupiah. Ingat? Dulu pakai apa? Burung apa dulu? Burung Cendrawasih. 25 rupiah. Ya. Yang lahir tahun 70-an, 80-an mungkin masih lihat itu, 90-an masih lihat uang 25 perak. Yang lahir di tengah tahun 90-an atau setelah krisis moneter mungkin nggak lihat lagi itu uang 25 rupiah. Beliau mengatakan, ya, faqala lahu irji, Nabi katakan kepada orang ini, balik lagi, ulangi lagi. Ya. Artinya apa? Enggak sah wudunya. Bukan disuruh kembali untuk menyiram yang tertinggal, enggak, ulangi dari awal. Karena kegiatan wudunya sudah selesai, tidak dianggap sah, balik lagi, ulang lagi. Ya. Bukan irji maknanya cuci gitu ya. Bagaimana kalau di wajahnya masih tertinggal? Nggak mungkin dia cuci begitu saja, pasti dia harus ulangi. Dia harus ulangi itu. Ya, irji fa ahsin wudu'aka. Kembalilah dan perbaiki wudukmu. Ya, ulangi. Ini menunjukkan apa? Termasuk dosa besar seorang yang melaksanakan sholat tanpa memperhatikan wuduknya, atau dengan sengaja dia tidak berwuduk dengan benar. Karena ada ancaman di sana, nanti akan kita bacakan hadisnya. Karena bagaimana sholat itu diterima kalau wuduknya tidak sah? Ya, jadi kita harus perhatikan semua syarat-syarat sholat. Ya, jangan sempat terabaikan. Lanjut. Wa an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rajulan yusalli wa fi ba'di qadamihi lum'atu qadri dirham lam yusibha al-ma' fa'amarahu an yu'ida al-wudu' was-salah. Nah, kemudian dalam kasus yang lain, wan ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi, annahu ra'a rajulan, bahwasanya Nabi pernah melihat seorang laki-laki juga, yusalli wa fi ba'di qadamihi lum'atun qadral dirham lam yusibha al-ma, fa amarahu an ya'idal wudu' was-salah. Yu'idal wudu'a was-salah. Nabi melihat laki-laki ini, dia salat sementara kakinya ada lum'ah qadral dirham, sebesar lempengan uang dirham, lam yasibha al-ma', yang tidak terkena air. Fa amarahu, maka Nabi memerintahkannya an yu'idal wudu', untuk mengulangi wudu' was-salah, dan juga mengulangi salatnya. Kenapa wudu' dan salatnya diperintahkan untuk diulangi? Karena salatnya enggak sah, syaratnya enggak terpenuhi. Ya. Kita sekarang nampak nggak kawan-kawan kita itu wuduknya nggak sempurna? Karena nggak nampak lagi gitu ya. Udahlah, masing-masing aja perhatikan itu. Kadang mau kita tuduh itu nggak kena air, kayaknya nggak kena air, nggak mungkin juga kita lihat. Tapi Nabi SAW memperhatikan sahabatnya, mana wuduknya nggak kena air. Ya. Ini menunjukkan apa? Kasih sayang Nabi kepada umatnya. Jangan sampai sholatnya nggak diterima, agar mereka benar-benar memperhatikan syariat Allah. Jangan bermain-main dengan syariat Allah, jangan sepilihkan. Banyak orang yang sepilih dengan agama Allah Ta'ala. Lihat konten-konten para remaja kita, bangga dengan ateisnya. Jangan bawa Tuhan di sini, itu kata mereka. Jangan kalian bawa-bawa Tuhan, jangan kalian bawa-bawa agama di sini. Kalau kita nggak bawa agama, ya kafir ketika itu. Ya, dianggap sudah paten kali nggak bawa agama. Di sini kita sepakati nggak usah bawa agama. Ya kalau nggak bawa agama nggak usah di sana. Seakan-akan aturan udah aturan sendiri masing-masing. Ya. Itu banyak konten-konten seperti ini, perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Seakan-akan mereka katakan udah kita hari ini seperti binatang, nggak ada aturan, gitu ya, nggak usah ada aturan. Padahal kita butuh itu aturan.
Baik. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar wa dzalika li'annahu qad yahsulu tasahil fi ta'ahudihima fala Tasahul. wa dzalika li'annahu qad yahsulu tasahul fi ta'ahudihima fala yasilu ilaihima al-ma' aw yabqa aw tabqa fihima baqiyatan la ya'ummuha al-ma' fa yu'adzibani bin nari bisababi dzalik. Baik, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air, itu tafsirannya, minan nar, dimasukkan ke dalam neraka, bagian dari penghuni neraka. Kalau kakinya masuk neraka, berarti orangnya juga masuk neraka, karena mereka nggak terpisah. Ya. Bukan berarti kakinya aja masuk neraka, enggak. Kalau kakinya masuk neraka, berarti orangnya juga masuk neraka. Karena seorang itu dikatakan punya kaki, seorang itu dikatakan manusia karena dia punya kaki, punya kepala, ya. Yang mana mereka merasakan azab walaupun kakinya yang diazab. Sebagaimana Abu Thalib, dia diazab hanya kakinya saja, dibakar sandalnya, dalam riwayat telapak kakinya, tapi kepalanya mendidih. Itu yang paling ringan begitu. Bagaimana yang paling berat? Ya, wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air dengan api neraka. Wail, ya, arti wail celaka dalam bahasa Arab. Wail itu kecelakaan. Dalam riwayat dan dalam penjelasan para ulama, wail termasuk nama buhaira, itu telaga atau apa bahasa kita, kobakan air itu, bukan rawa, apa nama yang lain, kolam tapi besar, yang ada di neraka jahanam, namanya wail. Airnya berasal dari darah, nanah dan keringat penghuni neraka. Wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air ketika berwudu, diancam dengan api neraka. Wa dzalika li annahu qad yahsulu tasahul fi ta'ahudihima fala yasiru ilaihi alma aw tabqa fihima baqiyatun la ya'ummuha alma fayu'adzibani minan nar bisababi dzalik. Ya. Kenapa dicampakkan ke dalam neraka? Karena tumit itu sering dilalaikan. Banyak orang itu berwudu ketika cuci kaki, buka keran dan gidayahan. Ya enggak? Serot, dia cuci kaki, kawannya mandi tiba deh. Terbang sana terbang sini. Karena banyak dilalaikan, karena dia bagian ujung, rentan tidak tersiram air. Ya. Sehingga keduanya tidak tersentuh oleh air, atau ada bagian darinya yang belum terkena air, ya, tersentuh air. Apa akibatnya? Sebab perbuatannya ini, kelalaiannya ini, diazab di dalam api neraka. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladzi rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yasbighal wudu kama amarahumullah fayaghsilu wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqaini thumma yamsahu bi ra'sihi wa rijlaihi ilal ka'bain. Taib, wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladzi rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yasbighal wudu kama amarahullah. Ya, di dalam hadis tersebut dinyatakan bahwasanya tidak sempurna salat seseorang, tidak sah
sampai dia menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah perintahkan untuk dilakukan. Fayaksilu wajahahu, mencuci wajahnya, wa yadaihi ilal mirfaqaini, mencuci kedua tangannya sampai siku, tsumma yamsahu bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya, wa rijlaihi ilal ka'bain, dan mencuci kedua kakinya sampai kedua mata kaki. Dari ujung jari sampai kedua mata kaki, berarti tumit bagian dari kaki yang harus dicuci. Nah, Thumma i'lam ayyuhal muslim annahu laisa ma'na isbagil wudu' kathratu sabbil ma', bal ma'nahu ta'mimul wudu' bijariyani al-ma'i alaihi kulli, wa amma kathratu sabbil ma' fahada israfun manhiyun anhu, bal qad yukthiru sabbal ma' wa la yatatahharu tahurah wajibah, wa idha hasala isbagul wudu' ma' taqlilil ma'i fahada huwal masyru'. nah. Kemudian thumma i'lam an ayyuhal muslim, kemudian ketahuilah wahai seorang muslim, annahu laisa makna isbagil wudu kasratu sabbil ma'. Makna dari menyempurnakan wudu itu bukan berarti menuangkan air dengan jumlah yang banyak. Ya, menyempurnakan wudu itu bukan harus menggunakan air yang begitu banyak. Bal maknahu, akan tapi makna dari menyempurnakan wudu adalah ta'mimul adwi bijarayanil ma'i alaihi kulli, dengan cara menyiramkan atau mengalirkan air ke seluruh anggota wudu. Ya, bukan maknanya menggunakan air yang banyak, tapi menyiramkan air, mengalirkan air ke seluruh anggota wudu, walaupun dengan jumlah yang sedikit. Wa ma kasratu sabbil ma' fahada israf munhiyun anhu. Adapun menggunakan air yang banyak ketika berwudu, ini bagian dari israf. Apa itu israf? Mubazir, berlebih-lebihan. Ya, munhiyun anhu, dan ini dilarang. Enggak boleh kita gunakan air yang banyak untuk berwudu. Bal qad yuksiru sabbal ma'i wa la yutahharul taharatal wajibah. Terkadang orang menggunakan air yang begitu banyak ketika berwudu, ya mereka tidak berwudu dengan cara yang sempurna. Ya, yuksiru sabbal ma'i wa la yutahharu taharatal wajibah. Mereka gunakan banyak air, namun tetap saja belum suci. Ya, kesucian yang wajib untuk disucikan. Jadi wajahnya tidak sempurna dia cuci, tangannya tidak sempurna dia cuci, kakinya tidak sempurna dia cuci, padahal menggunakan air yang banyak. Wa idza hasala isbagul wudu' ma taqlilil ma' fa hada wal masyru'. Ya, bagi mereka yang menggunakan air yang sedikit namun wudunya sempurna, inilah yang disyariatkan. Jadi menyempurnakan wudu itu bukan berarti menggunakan air yang banyak. Menggunakan air yang banyak ini israf, tercela dia, munhi anhu, terlarang, dan sesuatu yang tidak disyariatkan. Oleh karenanya berwudu lebih dari 3 basuhan ini nggak boleh, makruh. Dia cuci tangannya sekali nggak cukup, dia ambil sunnahnya 2 kali, 3 kali, keempat kalinya makruh, nggak boleh. Termasuk bagian dari israf, berlebih-lebihan. Nah, faqad thabata fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil muddi wa yaghsilu bis sa'i ila 5 amdad. faqad thabata fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil mud wa yaktasilu bis sa' ila 5 amdad. Nabi itu berwudu dengan 1 mud. Tahu enggak 1 mud? Berapa gram 1 mud? Sekitar 500 gram kalau digramkan. Tidak sampai 1 liter. Itu wudu Nabi SAW. Berapa ini? 200. Ya, ini ya 1 mud. Ya, kurang mud, umur orang Arab ya. Bukan mud kita. 1 mud, ini 1 genggam air. 1 mud. Dan Nabi mandi dengan 5 mud. Seperti kita 5 ember. Apalagi ibu-ibu.
5 bak. Kalau dihitung 5 mud itu kalau diliterkan sekitar aqua yang 600 itu mungkin hitungannya 4 atau 5 saja. Itu mandi Nabi. Menggunakan air sesederhana mungkin. Maka kita pernah lihat seorang syekh mempraktekkan wudhu dengan air gelas, nggak habis, gitu ya, nggak habis air itu. Karena apa? Karena inti wudhu itu bukan banyak air, tapi mengalirkan air ke seluruh anggota wudhu. Ya. Terkadang air yang terbuang lebih banyak daripada air yang digunakan. Padahal sama-sama kita bayar. Ya. Kira-kira untuk air setiap bulan itu kita bayar mungkin berapa? 300-400. Yang terbuang itu berapa dari 400 itu? Mungkin yang terbuang itu 30%, bahkan lebih, gitu ya. Nah, ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء فقد مر صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ قال أفي الوضوء إسراف؟ فقال نعم وإن كنت على نهر جار رواه أحمد وابن ماجه وله شواهد وسرف ضد القصد. طيب. Dalil bahwasanya dilarang menggunakan air secara berlebihan. Ya, wa naha sallallahu alaihi wasallam an israfi fil ma. Nabi melarang kita untuk berlebih-lebihan menggunakan air. Walaupun air itu banyak. Faqad marra sallallahu alaihi wasallam bi Sa'din wa huwa yatawadda. Nabi pernah melewati Sa'ad yang sedang berwudu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadzal saraf? Ma hadzal saraf? Ya, maka beliau bersabda kepadanya, jangan boros. Ya, saat sedang wudu, Nabi katakan jangan boros. Ma hadza saraf? Qala afil wudu'i israf? Saat mengatakan, ya Rasulullah, apakah di dalam wudu itu juga ada perbuatan yang berlebih-lebihan? Faqala na'am. Nabi mengatakan iya. Wa in kunta 'ala nahrin jar, walaupun engkau berada di sungai yang mengalir. Walaupun kita berada di sungai yang mengalir bukan berarti kita banyakkan air. Ya. Karena itu juga perbuatan israf. Saya mengatakan ini Nabi SAW, wa in kunta 'ala nahrin jarin, walaupun engkau berada di sungai yang mengalir, ya, atau di lautan, airnya banyak, nggak habis-habis, tapi tetap saja dianggap israf kalau kita berlebih-lebihan dalam menggunakannya. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa lahu syawahid. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, dan hadis ini memiliki syawahid, ya, syahid-syahid yang lainnya, penguat. Wasarafu diddul qasdi. Ya, saraf itu artinya ya lawan dari hemat. Boros lawan dari hemat. Hemat pangkal hemat pangkal kaya katanya. Nah. Wa ukhbiru sallallahu alaihi wasallam annahu yakunu fi ummatihi man yata'adda fit tahur wa qala inna lil wudu'i syaitanan yaqulu lahu walwahan fattaku waswasal ma. Baik, ini kayaknya banyak orang yang mengalami ini. Ya, Nabi SAW memberitahukan kepada kita, ada di antara umat Nabi SAW orang-orang yang melakukan perbuatan yang melebihi batas, berlebih-lebihan dalam apa? Bersuci. Ada orang yang memang berlebih-lebihan dalam bersuci, dan ini terjadi di kalangan kaum muslimin. Mungkin kita pernah menyaksikan itu. Nabi bersabda, inna lil wudu'i syaitanan. Sesungguhnya pada wudu itu terdapat syaitan. Siapa namanya? Yuqalu lahu al-walhan. Nama setannya adalah walhan. Hati-hati bikin nama anak ya. Nama anakku dalam hadis, terdapat dalam hadis walhan. Jangan hati-hati nama anak-anak ya.
Kalau antum ingin nama dari nama-nama orang Arab atau menggunakan bahasa Arab, tanya kepada ahlinya dulu, tanyakan. Kadang namanya itu nama anaknya kemudian ditulis Ibnu Fulan. Ya, atau mungkin dia terkagum-kagum dengan Imam Bukhari atau Imam Muslim. Dia bikin nama anaknya Muhammad Ibnu Muslim. Tetangga ya namanya Muslim. Masalah jadinya. Ya. Nah, jadi bikin nama anak hati-hati. Walhan ini salah satu nama syaitan. Apa kerjanya? Memberikan was-was bagi mereka yang berwudu. Fattaku waswasal ma. Ya, maka waspadahilah sikap was-was pada air. Sudah cuci belum ya? Cuci lagi. Sudah mau masuk pintu, balik lagi dia ke wudu. Berwudu lagi dia. Siapa itu? Udah jawab lagi masing-masing. Sudah sampai masjid dia balik lagi sana. Nanti ketika masuk jamaah ada lagi tuh yang keluar. Seakan-akan ada yang keluar dari belakangnya. Ya, terus dia diganggu. Ya. Siapa yang mengganggu ini? Siapa nama syaitannya? Ketika dia berwudu, al-walhan. Ya. Al-walhan. Fattaku waswas alma. Maka waspadahlah ya dengan sikap was-was pada air. Harus yakin. Ya, saya pernah membaca di antara kisah-kisah orang yang was-was. Was-wasnya terlalu tinggi sampai-sampai ketika dia mandi di laut, mandi junub, dia loncat ke dalam laut. Muncul dia bangkit di atas, dia tanya sama kawannya, kira-kira aku sudah mandi belum? Apa kata kawannya? Kau nggak wajib mandi lagi. Kenapa? Karena kau sudah gila. Dia kenapa was-was? Dia khawatir ada bagian tubuhnya nggak terkena air. Padahal dia baru nyemplung ke laut. Ini was-was, penyakit was-was. Terganggu dia walaupun dia sudah melakukan itu, masih aja was-was. Kita harus lawan. Sampai-sampai ada para ulama ketika diganggu terus, apa pernyataan dia kepada setan itu? Tunjukkan kalau aku memang batal wudukku. Dia mengucapkan sendiri, setan, tunjukkan kepadaku kalau aku memang batal. Bisa nggak ditunjukkan oleh setan itu? Nggak bisa. Artinya kita harus lawan. Ya, was-was itu penyakit. Ya, penyakit yang berbahaya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.